Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang suasana sholat tarawih di Masjid Khairul Ihsan masa pandemi COVID-19. Di sini sudah ada saudara kita Muhammad Rinaldi Agung Saputra. Beliau juga seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Assalamualaikum saudara Rinaldi Agung Saputra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, biasa sehat. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang mengenai suasana salat tarawih di Masjid Khairul Ihsan Kota Bengkulu. Untuk menyingkat waktu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara Rinaldi Agung Saputra. Bagaimana langkah awal dilaksanakannya salat tarawih di Masjid Khairul Ihsan ini sendiri? Silakan saudara Rinaldi Agung Saputra. Baiklah, kalau untuk langkah awal penyelenggaraan sholat tarawih di Masjid Khairul Ihsan, kami dari pengurus itu yang pertama melakukan musyawarah, melihat bagaimana kebijakan pemerintah. Kemarin ada surat edaran dari wali kota dan gubernur boleh melaksanakan sholat tarawih apabila daerah tersebut termasuk dalam zona hijau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun diperbolehkan, di masjid ini kami tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu melakukan atau menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan pada saat selesai melaksanakan sholat tidak boleh kumpul-kumpul atau sebagainya, maka kami langsung pulang atau bubar ke rumah masing-masing. Itu untuk langkah awalnya. Baik. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan pengurus masjid terkait protokol kesehatan mengenai cuci tangan ataupun memakai masker? Kalau dari pengurus sendiri, yang pertama kami membuat himbauan berupa tulisan, itu dalam bentuk poster-poster, bisa dilihat di sekeliling masjid. Itu menghimbau jamaah bagi yang tidak menggunakan masker maka tidak diperbolehkan untuk masuk masjid. Untuk menghindari hal ini, kami juga dari pengurus masjid sudah menyediakan masker, diberikan gratis pada jamaah, serta menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan sebagainya. Itu sebagai langkah awal untuk menyesuaikan normal baru ini. Baik. Selanjutnya, apa sih pengurus mempunyai kebijakan mengenai protokol kesehatan atau ada dari kebijakan yang lain, misalnya dari masyarakat atau dari pemerintah? Awalnya masyarakat itu takut untuk melaksanakan sholat tarawih, kan? Karena kemarin di daerah sini juga ada beberapa yang suspek, tapi kami menghimbau bagi yang masih usia dewasa dan tidak mempunyai riwayat penyakit bawaan, itu sangat diharapkan untuk dapat sholat tarawih di masjid ini. Tapi kalau yang sudah ada penyakit bawaan seperti stroke ataupun dia penyakit diabetes atau penyakit jantung dan sebagainya, kan mereka ini cenderung lebih mudah terinfeksi atau terkena virus corona ini. Makanya kami tidak membolehkan bagi siapa saja yang sudah mempunyai penyakit bawaan untuk sholat di sini. Jadi, di masjid. jadi lebih baik kita suruh sholat di rumah saja. Itu. Dan selanjutnya, bagaimana respon jamaah saat dilaksanakannya sholat tarawih? Kalau dari jamaah sendiri ya alhamdulillah mereka menerima kebijakan ini. Memang walaupun sebetulnya tidak seperti tarawih tahun-tahun belakang ya, 2 tahun lalu kita masih normal, masih ramai anak-anak, orang tua. Tapi semenjak dikeluarkan surat ini, kami memberikan pengarahan kepada masyarakat lewat surat tertulis diantar ke rumahnya. Ini bukan pengurus masjid tidak memperbolehkan untuk sholat di masjid, tetapi karena ada himbauan dari pemerintah dan kita
sudah seharusnya kan taat kepada umara seperti itu. Makanya mereka alhamdulillah mengerti kan. Kebetulan mereka juga sebenarnya takut kan kena penyakit ini. Makanya bagi yang tidak mempunyai penyakit tadi, mereka tetap sholat menggunakan protokol kesehatan, dan setelah sholat langsung pulang. Bagi yang punya penyakit juga tidak datang ke masjid seperti itu. Artinya kalau ada penyakit itu kan itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Tidak diperbolehkan untuk sholat karena mereka lebih, daya imunitas tubuhnya kan lemah. Ya, ya. Jadi takutnya dikhawatirkan menular ke jamaah yang lain. Otomatis kalau sudah ada yang kena beberapa, satu saja dari jamaah kita, maka masjid ini akan, oh nggak bisa, di situ kemarin ada yang kena corona. Itu kan aku harus dilanjuti, aku ditutup oleh jamaah. Ya, makanya setiap seminggu sekali kami juga melakukan disinfektan di sekeliling masjid seperti itu, dan memberikan alkohol di ambal, kemudian setelah dia agak kering itu disemprot, baru dipakum ambal itu. Ini langkah awal. Biar nampak wangi sih. Dan nampak wangi, ada ikhtiar sebelum tawakal. Seperti itu. Dan selanjutnya, apakah jamaah merasa nyaman saat dilaksanakan sholat tarawih? Apa ada tidak nyaman atau bagaimana? Sejauh ini masyarakat masih merasa nyaman karena ada beberapa hal. Yang pertama, di RT 15 ini, Kelurahan Timur Indah, khususnya di komplek Geraha Timur Indah SP3 ini, itu belum ada yang reaktif, belum ada yang terkena. Jadi seluruh jamaah di sini memang Masih aman-aman. masih aman kan. Jadi mereka itu masih, misalnya, masih aman, komplek kita masih zona hijau. Jadi makanya kami juga tidak memperbolehkan jamaah dari luar itu untuk sholat di sini. Kemudian kalau mukanya asik, kami tanya, oh dari sekitar sini misalnya, langsung kami kasih masker, kami kasih hand sanitizer, kami cek suhu tubuhnya tidak lebih dari 36 derajat, oke silakan masuk. Tapi kalau udah lewat dari situ, maka kami terpaksa menyuruh pulang, ya. Seperti itu. Karena kalau udah ada yang aneh itu kan jamaah jadi belum, tidak nyaman, was-was, Panik ya. aneh. Jadi pas sholatnya nggak khusyuk lagi gitu. Ya. Nah, Baik, itu sedikit pertanyaan yang diberikan kepada saudara dengan adik Agus Saputra. Intinya kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat jamaah di masjid, kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup, ada himbauan sedikit terhadap mengenai suasana tarawih di Masjid Indonesia tersebut? baiklah, untuk yang terakhir ya, silahkan lakukan ibadah kita itu adalah hablum minallah. Jadi mau di masjid ataupun di rumah, itu kalau sholat sunnah itu kan pahalanya tetap sama. Terlebih lagi kaum ibu-ibu misalnya, atau bapak-bapak tadi, kalau sholat sunnah ini biar tidak terlalu lama kan kita ada 11 rakaat. Ya. Nah, maka kalau misalnya was-was untuk sholat di masjid, lebih baik sholat di rumah saja. Saja gitu ya. Tapi kalau untuk sholat wajib itu juga masih kami tekankan untuk di masjid. Pas azan datang, sholat sunnah qabliyah, sholat berjamaah, langsung pulang. Jadi tidak ada lagi kumpul-kumpul ngobrol dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudara Renaldi Saputra atas partisipasinya pada malam hari ini. Saya sebagai reporter mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.